Baik ya ikhwan, sebelum kita beri kesempatan kepada para tamu untuk menyampaikan yang perlu disampaikan, terlebih dahulu kita bacakan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berupa firman Allah yang disampaikan oleh Nabi selain Al-Quran. Sebuah hadis qudsi yang dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihin. Saudara, di bab Al-Mujahadah, hadis yang ke-116 yang diambil dari riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, saya perlu perkenalkan terlebih dahulu Pak Bu ya. Ini yang saya baca, ini buku Tajul Arus. Ini karya daripada Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Buku ini Pak Bu ya, dulu waktu saya di Mabes Polri selama 2 tahun, setiap sholat subuh kita di samping kamar saya, sel saya, itu ada masjid kecil yang memang selalu kita isi dengan kegiatan. Jadi di penjara itu Bu, sholat 5 waktu itu penuh terus jamaahnya. Jadi jamaahnya tuh telat sedikit nggak dapat tempat, sampai keluar-luar itu jamaah. Nah kalau di luar penjara, saudara sampai di luar-luar juga sendalnya. Nah, sendalnya sampai di luar-luar saudara. Tapi kalau di penjara, Masya Allah, dari semula penjara itu masjidnya kosong. Tapi begitu saya masuk, ada Habib Hanif mantu saya ikut menemani saudara, masuk juga ada Ustadz Sobri. Kita hidupkan itu masjid dengan aneka ragam kegiatan. Di antaranya ada pengajian setiap ba'da sholat subuh. Nah, setiap ba'da sholat subuh saya baca kitab Tajul Arus. Nah, Tajul Arus ini kitab tentang tazkiyatun nufus, tentang pembersihan jiwa, pembersihan hati, pencerahan-pencerahan saudara. Nah, tidak terasa tiap subuh kita ngajar, tiap subuh kitab ini kita terjemahkan, udah gitu kita jelaskan, kita sarahkan. Enggak terasa sampai 2 tahun saya ngajar dan hatam itu kitab. Nah, bahkan bukan sekedar hatam, semua terjemahan yang kita tulis akhirnya jadi kitab, jadi buku. Ini buku jilid 1, ada 2 jilid. Nah, jadi kita ngajar di masjid setiap subuh. Selesai keluar dari penjara, jadi 2 kitab yang kami bahas di masjid dalam penjara tersebut. Alhamdulillah. Saudara, dalam hadis ini Nabi menyampaikan kepada kita, diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan bahwasanya Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhum bainakum muharraman fala tadzalamu. Yang pertama Allah berpesan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas zatku. Jaminan bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Kemudian Allah nyatakan wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu sekalian. Oleh karenanya kata Allah, fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Jadi kezaliman itu satu dosa yang berat, kezaliman itu satu dosa besar. Saudara, baik menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Jangan sekali-kali kita saling menzalimi. Ini amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Allah nyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku.
kullukum dhal illa man hadaitu. Kamu ini semuanya sebetulnya ada dalam kesesatan. Kamu ini semua sesat. Illa kecuali man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk. Artinya tanpa hidayah dari Allah kita semua sesat. Tanpa hidayah dari Allah kita akan tersesat jalan. Jadi kita tidak tersesat karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, fastahduni ahdikum, maka itu selalulah kau minta petunjuk kepadaku, niscaya pasti aku akan berikan kamu petunjuk. Makanya Bu, doa minta petunjuk itu menjadi fardul ain, menjadi kewajiban untuk tiap muslim. Bahkan kalau kita nggak minta petunjuk, sholat kita nggak sah. Kok bisa? Lihat dalam sholat kita wajib tidak baca surat Al-Fatihah? Wajib tidak? Dalam surat Al-Fatihah ada ayat bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan aku hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Nah jadi setiap hari kita diwajibkan oleh Allah untuk minta hidayah. Nah jadi kalau orang-orang yang rajin sholat, saudara tentu tiap hari dia akan minta hidayah. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Dan Allah jamin, minta hidayah kepadaku kata Allah, pasti aku berikan hidayah kepadamu. Nah itu pesan yang kedua. Nah sekarang pesan yang ketiga, apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum ja'i, engkau ini sebetulnya semuanya lapar. Semua lapar. Enggak mudah untuk mendapatkan makan, minum. Semua lapar. Illa kecuali man ata'amtuhu, kecuali yang aku berikan dia makan. Artinya Pak Bu, manusia yang manapun, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau yang muslim, mau yang kafir, bahkan makhluk yang manapun tidak akan pernah dapat makanan kecuali dengan izin Allah. Siapa yang memberikan kita makan? Siapa yang memberikan kita rezeki? Takbir. Nah, Allah ngasih tahu karenanya kata Allah, engkau ini semua lapar kecuali yang aku berikan makan. Karenanya kata Allah, fastaqimuni at'amtukum. Maka itu jangan ragu, minta makan kepadaku. Minta makan kepadaku. Minta, niscaya pasti aku jamin kau akan aku berikan makan. Jadi Bapak Ibu ini jaminan, jangan pernah takut kelaparan. Jangan pernah takut kita nggak dapat makan. Tapi minta kepada zat yang maha pemberi makan. Siapa? Allah. Ya, minta kepada Allah. Kalau kita minta makan kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Oh mau makan, begini jalannya. Oh mau makan, begini jalurnya. Allah kasih, Allah buka ya kawan. Nah jadi artinya apa? Ini pesan Allah berikan kepada kita untuk kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat zolim, mintalah hidayah kepada Allah, minta makan kepada Allah. Jangan merendahkan diri dengan minta makan kepada sesama makhluk. Enggak, minta makan kepada Allah. Minta. Allah maha kaya, Allah maha pemberi makan. Alhamdulillah. Yang keempat, apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Kullukum ar, kamu ini semua sebetulnya telanjang, enggak punya pakaian. Telanjang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak punya pakaian. Jadi pesan Allah melalui Nabi kepada kita dalam hadis qudsi yang keempat, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ar, kamu ini sekalian telanjang, enggak punya pakaian, telanjang. Illa kecuali kata Allah man kasautu, kecuali yang aku berikan dia pakaian. Jadi manusia yang manapun mau beriman nggak bakal pernah bisa dapat pakaian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang kafir aja Allah kasih pakaian, masa sih orang beriman Allah nggak kasih pakaian? Makanya jangan pernah takut miskin, nggak punya makanan, nggak punya pakaian. Karena Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita maha pemberi makan dan maha pemberi pakaian, saudara. Nah maka itu jangan segan-segan minta kepada Allah. Enggak punya makanan, minta kepada Allah. Enggak punya pakaian, minta kepada Allah.
Dan yang paling penting, selalu minta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan cara jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Karena dalam sholat 5 waktu kita baca suratul Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Sehingga setiap hari, setiap rakaat sholat kita, selalu kita mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita pakaian-pakaian yang bagus, yang baik. Begitu juga makanan-makanan yang halal, yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Allah, fastaksinuni aksukum. Makanya jangan ragu-ragu, kata Allah, minta pakaian kepadaku, minta. Jadi kalau berdoa kepada Allah, minta apa yang kita mau, minta. Kita mau uang, mau harta, saudara, minta. Tapi jangan lupa, yang pertama harus diminta adalah hidayah dari Allah, petunjuk Allah, agar kita dijaga iman, Islam, dan ihsan kita, insya. Nah, setelah itu silakan minta makanan, minta pakaian, minta rumah, minta sehat, minta apa saja kepada Allah. Allah maha kaya. Siapa yang maha kaya? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha pemberi? Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, kemudian yang kelima, pesan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhtiuna billaili wan nahar. Sesungguhnya kamu ini banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Karena nggak ada manusia yang nggak ada dosa kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul yang Allah jaga nggak ada dosa, ya kawan. Adapun selain itu, saudara, kita nih Bani Adam khata'un. Kita anak cucu Adam khata'un, selalu punya salah. Nah, Allah kasih tahu, innakum tuhti'una billaili wan nahar. Kamu ini banyak berbuat kesalahan, dosa di siang maupun malam. Wa ana aghfirudz dzunub jami'an, dan akulah yang maha mengampuni segala dosa. Dosa apa aja Allah bisa ampuni, saudara. Dosa apa saja, dosa seluas lautan, dosa setinggi gunung, dosa sebesar dan seberat apapun, Allah maha mampu untuk mengampuninya. Maka itu kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Makanya kata Allah, minta ampun kepadaku, minta ampun. Istighfar selalu, minta ampun. Niscaya pasti aku ampuni dosa kamu sekalian. Makanya banyak-banyak istighfar. Nabi aja yang gak punya dosa, tiap hari istighfar minimal 70 kali. Bahkan kadang-kadang 100 kali dalam hadis yang lain, saudara. Nabi gak punya dosa, tapi istighfar terus tiap hari, gak kurang. Dari 70 kali istighfar sampai 100 kali, saudara. Nah, kita nih yang banyak dosa, saudara, mestinya lebih terdorong dong untuk banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi itu pelajaran dari Nabi. Seolah-olah Nabi menyampaikan pesan kepada kita, hei umatku, lihat nih, aku yang gak punya dosa, yang dijamin oleh Allah pasti masuk surga, istighfar tiap hari 70 sampai 100 kali. Masa sih kalian umatku yang banyak dosa gak mau istighfar kepada Allah? Nah, yuk rame-rame kita istighfar. Ada janji dari Allah, fastaghfiruni, ayo dong mohon ampun kepada aku, kata Allah. Aghfir lakum, niscaya pasti aku ampuni kalian. Alhamdulillah. Itu pesan dari Allah tuh, saudara. Karena kita nggak luput dari dosa, pasti kita punya dosa. Ada aja tiap hari kita berbuat dosa. Kita udah nggak mau bikin dosa yang marahin kita, saudara. Kita udah nggak mau lihat dosa lah. Kadang-kadang dosa marahin kita, betul. Nah, kadang-kadang ada orang gibah masuk ke kuping kita. Padahal kita udah nggak mau gibah, saudara. Nah, kadang-kadang kita udah nggak mau lihat lah yang porno marahin. Tuh perempuan liwat depan kita nggak pakai hijab, ketek kemana-mana. Saudara, ada gak yang begitu? Nah, jadi ada aja tuh dosa tuh melintas ke kita. Maka itu banyak-banyak istighfar. Dan jangan lupa Pak Bu ya, istighfar tuh obat. Kalau ada yang punya penyakit sulit sembuh, udah berobat ke dokter berulang kali nggak baik-baik, saudara, di antara obatnya adalah 1 istighfar, 2 banyak-banyak sedekah.
Jadi kalau ada penyakit yang sulit sembuh, udah ke dokter nggak baik-baik, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat buat Nabi, dan banyak-banyak sedekah. Insya Allah itu akan jadi obat bagi penyakit yang sulit atau belum dapat obatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya yang keberapa? 6. Yang keenam Allah pesan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Sesungguhnya kamu ini sekalian gak bakal bisa mencelakakan aku, kata Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan Allah atau merugikan Allah. Nggak ada, saudara. Kemudian berikutnya, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan engkau juga nggak bakal bisa memberikan manfaat kepada aku. Nggak bisa. Nggak ada, saudara, kita bisa memberikan manfaat kepada Allah atau merugikan Allah. Enggak, jangan ada yang berpikir kalau kita nggak sholat Allah rugi. Enggak. Oh, kalau kita sholat Allah untung. Enggak. Yang rugi dan untung kita. Kita sholat, kita yang untung, dapat rahmat Allah. Kita nggak sholat, kita yang rugi, dapat murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Allah ingatkan, hei hamba-hambaku, kau nggak bisa mencelakakan aku, dan kau nggak bisa juga untuk memberi manfaat kepada aku. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa maha besarnya Allah, maha agung, maha mulia, saudara, yang keagungan dan kemuliaannya tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Alhamdulillah. Terus Allah jelaskan di pesan yang berikutnya ke-7, saudara. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andai kata kamu ini sekalian, manusia semua, dari manusia yang awal sampai manusia yang akhir nanti, dari kalangan jin maupun kalangan manusianya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Andai kata seluruh umat manusia, dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti, andai kata semua jin dan manusia semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah, apa Allah katakan? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Yang demikian itu sedikit pun tidak menambah apapun, yaitu di pada kerajaanku, kekuasaanku. Enggak, seluruh umat manusia, seluruh jin bertakwa kepada Allah, sedikit pun enggak menambah kemuliaan Allah, sedikit pun enggak menambah ketinggian Allah, sedikit pun enggak menambah keagungan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha agung, yang keagungannya tidak dipengaruhi oleh ketaatan makhluknya, saudara. Alhamdulillah. Siapa maha besar? Siapa maha agung? Siapa maha mulia? Begitu juga sebaliknya, Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andai kata seluruh manusia dan seluruh jin, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya berbuat durhaka kepada Allah, semuanya menentang Allah, saudara. Yang sedemikian rupa, kata Allah, mana qasa dzalik an mulk min mulki syai'a. Sedikit pun yang demikian itu tidak akan bisa mengurangi keagungan Allah, kemuliaan Allah, kesucian Allah. Subhanallah. Saudara, manusia dan jin semuanya taat kepada Allah, dikit enggak menambah kemuliaan Allah. Manusia dan jin semuanya maksiat kepada Allah, dikit enggak mengurangi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha suci, yang kemuliaan, ketinggian dan kesuciannya tidak dipengaruhi oleh perilaku hamba-hambanya. Hambanya mau taat, hambanya mau maksiat, Allah tetap maha agung. Itulah Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, saudara, saya mau tanya, Allah maha mulia tidak? Maha agung tidak? Dahsyat tidak kemuliaannya? Makanya Allah disebut Malikul Mulk, raja di atas segala raja. Enggak ada manusia yang boleh punya gelar Malikul Mulk, saudara. Raja di atas segala raja, enggak bisa. Raja di atas segala raja adalah Allah.
Kenapa? Karena semua raja yang ada di atas muka bumi ini, mulia tidaknya, terhormat tidaknya, itu tergantung rakyatnya. Raja dihormati oleh rakyatnya, dia akan semakin terhormat. Tapi kalau ada raja dihina oleh rakyatnya, maka dia akan terhina. Jadi kemuliaan, kehormatan seorang raja itu masih tergantung rakyatnya taat apa enggak, rakyatnya cinta apa enggak. Saudara, semua raja dimanapun, kecuali Malikul Muluk, raja di atas raja, yaitu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menjadi raja di atas raja, enggak peduli itu hambanya mau taat, mau maksiat, saudara, sedikit pun enggak berpengaruh kepada kemuliaan Allah. Semuanya taat, Allah tetap maha mulia, kemuliaan Allah enggak bertambah. Semuanya maksiat, Allah tetap maha mulia, kemuliaannya enggak berkurang. Sekali lagi, siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Takbir. Nah, yang berikutnya saudara, ada lagi yang tidak kalah menarik. Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Andai kata kamu nih sekalian umat manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, kalangan jin lagi kumpulin semua di satu tempat, kumpulin semua. Fasa'aluni, dan setiap orang, setiap jin mohon sesuatu kepada Allah. Semua punya permintaan. Yang ini minta rezeki, ini minta kaya, ini minta apa saja. Silakan minta semua. Saudara, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Kemudian setiap orang yang minta aku kabulkan semua permintaannya. Apa kata Allah saudara? Mana qasadalik, yang demikian itu saudara sedikit pun tidak mengurangi mimma indi, apa-apa yang aku miliki, illa kecuali kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahra. Saudara, Allah mau menunjukkan kekayaannya. Kumpulin manusia semua, kumpulin jin semua, suruh minta kepadaku, kata Allah. Setiap permintaan aku berikan kepada mereka, sedikit pun enggak mengurangi kekayaanku. Subhanallah. Enggak, kekayaan Allah enggak berkurang dikit pun. Terus Allah memberikan perumpamaan. Ibarat sebuah benang, saudara, itu permintaan semua umat manusia, semua umat jin, itu ibarat sebuah benang. Mereka minta dicelepin ke lautan, terus diangkat lagi, saudara. Cuman segitu doang permintaan hamba. Cuman segitu. Sementara lautan yang tanpa batas, itulah kekayaan Allah. Maka itu saya mau tanya, Allah maha kaya tidak? Kaya. Siapa yang maha kaya? Allah. Siapa maha pemberi rezeki? Allah. Siapa maha besar? Allah. Takbir. Nah, makanya kalau minta sama Allah jangan ragu-ragu. Ini ada yang berdoa mintanya cuma cepek doang. Minta yang banyak, rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang thayyib. Insya siap minta kepada Allah. Siap berdoa kepada Allah. Saudara, kalau kita minta kepada manusia, sebaik apapun dia, manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan, kita minta. Sekali minta dia enak, 2 kali enak, 3 kali enak, 5 kali mukanya udah mulai berubah. 10 kali dia ngumpet nggak mau ketemu kita lagi. Dia bilang apa? Tuh orang bakal datang minta melulu. Nah, kira-kira manusia banyak gak yang begitu? Banyak gak? Ya, orang baik juga kalau tiap hari diminta dia kesel, betul Bu? Betul Pak? Tapi ada satu zat yang kalau diminta nggak pernah marah. Makin diminta dia makin sayang. Siapa? Allah. Makin kita minta Allah makin sayang. Minta tiap hari, minta saudara. Subhanallah. Pak, Bu, ada orang baik. Tiap hari kita temuin dia, kita datang 5 kali, pagi, siang, sore, malam, lama-lama kesel gak? Jujur kesel gak? Ibu-ibu, bapak-bapak ada tamu, pagi dia datang, siang dia datang, sore dia datang. Nah, kira-kira besok ngegurutu gak? Datang lagi, tuh orang datang mulu-mulu. Kita mau makan siang dia datang, mau makan malam dia datang, mau sarapan dia datang. Ayo jujur, kesel gak? Kesel gak? Tapi ada satu zat justru senang kita suruh datang 5 kali sehari. Suruh datang, bahkan diwajibin, awas kalau nggak datang. Siapa? Allah. Kita disuruh datang waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya.
Bahkan Allah suruh tambah lagi. Ame tahajudnya, ame witirnya, ame duhanya. Makin banyak kita bertemu Allah, Allah makin suka, Allah makin sayang. Enggak ada satu zat pun, saudara, di alam semesta ini yang mampu seperti itu, saudara. Yang mampu seperti itu hanya Tuhan kita, yaitu Allah Maha Pengasih tidak? Siapa Maha Pengasih? Siapa Maha Penyayang? Siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahim? Siapa Al-Ghaffar? Siapa Al-Qahhar? Takbir. Nah, makanya udah Allah wajibin kita, awas kalau nggak datang. Bahkan Allah ancam nggak datang dosa, Allah marah, Allah murka. Nah saya mau tanya, manusia yang paling kaya, saudara, ada ngomong begitu, datang 5 kali, nggak datang lu gue marah, ada begitu? Kita datang malah dipesan, lu jangan sering-sering datang ya. Ayo jujur, begitu gak? Begitu gak? Maka itu saudara, maka itu Tuhan kita indah tidak? Pengasih tidak? Lembut tidak? Siap terus menghadap Allah? Siap tegakkan sholat? Siap minta kepada Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Nah baik ya ikhwan, terakhir saudara, Allah menyatakan, ya ibadi, hei hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsihalakum. Sesungguhnya semua amal-amalmu aku perhitungkan untuk kamu. Bukan untuk Allah. Kita sedekah buat diri kita, kita zakat buat diri kita, kita puasa buat diri kita, kita sholat buat diri kita. Allah suruh kita sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Allah suruh kita puasa, Allah nggak butuh puasa kita. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu nggak butuh dengan semesta alam ini, saudara. Tapi yang butuh sholat adalah kita, yang butuh zakat adalah kita, yang butuh sedekah adalah kita. Hidup di dunia enggak lama, saudara. Nah maka itu karena hidup di dunia tidak lama, persiapkanlah diri kita untuk menjemput tamu yang pasti akan datang, yaitu kematian. Jemput dalam suasana hati kita bagus terhadap Allah, hati kita husnudzon kepada Allah, dalam keadaan kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah kemudian Allah mengatakan, summa uwafikum iyaha, niscaya kalau kau beramal baik, aku perhitungkan untukmu, nanti di hari akhir aku akan cukupkan ganjarannya. Faman wajada khairan, dan barang siapa nanti yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah dunia maupun akhirat, Allah berikan ganjaran yang bagus-bagus daripada amalnya, faliyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi barang siapa nanti mendapatkan kebalikannya, dia enggak mendapatkan kebaikan akibat perbuatannya, akibat perlakuannya, maka Allah nyatakan fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia cerca kecuali cerca dirinya sendiri. Jangan dia salahkan siapapun kecuali salahkan dirinya sendiri. Nah maka itu saudara, ini kesempatan bagus, halal bihalal seperti ini. Yuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah inilah salah satu hadis yang dulu kita bacakan. Ini buku saudara, bisa dicetak, bisa jadi ya karena pengajian. Jadi pengajian kita tulis, setiap pengajian kita tulis, pengajian kita tulis. Enggak berasa 2 tahun saya di penjara, jadi ini kitab saudara. Bahkan anak-anak saya bisa mengajarkan kitab ini. Ini kitab tidak lain dan tidak bukan kitab Tajul Arus, saudara, Al-Hawi li Tahdzibin Nufus, karangan yaitu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ahli fikih, ahli usul, tapi pada saat yang sama juga seorang sufi, seorang mujahid. Alhamdulillah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan ya ikhwan.